Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Hazami dari manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kalamullah, asmaul Quran dan ma'rifatul Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Kalamullah ini atau Al-Quran ini, ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin atau malaikat. Ia sama sekali bukan dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pikiran filsafat manusia. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4. Adapun menurut istilah Al-Quran atau kalamullah, yaitu berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Disebutkan dalam beberapa riwayat, jika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya itu bernilai 10 kebaikan. Bayangkan jika satu surat sudah berapa huruf yang kita baca dan berapa banyak kebaikan yang akan kita dapat. Adapun mutawatir itu sendiri artinya adalah apa yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta, mulai dari awal hingga akhir sanad. Jumlah minimal periwayat sehingga bisa disebut sebagai mutawatir ini tidak disebutkan secara pasti atau secara khusus, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Karena itu, ulama berpendapat berbeda-beda. Ada yang menyebut minimal diriwayatkan oleh 4, 5, ataupun 12 orang. Yang selanjutnya adalah asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran ini sendiri ini ada beberapa, yang diantaranya yaitu Al-Haq atau kebenaran. Al-Haq atau kebenaran ini adalah pandangan yang ada dalam Al-Quran. Memang sesuatu yang sudah seharusnya untuk diikuti, dijadikan prioritas utama dalam segala sisi kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan lain-lain. Hal ini atau Al-Quran sebagai al-haq atau kebenaran ini tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Yang selanjutnya adalah ada al-bayan atau keterangan. Al-Quran diberikan penjelasan dan keterangan kepada umat manusia perihal apa yang baik dan apa yang buruk kepada manusia. Selain itu, ada pula kisah-kisah umat terdahulu, umat yang mengingkari Allah dengan diberikannya azab yang tidak terduga. Itulah bukti Al-Quran sebagai peninggalan untuk umat selanjutnya. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 138. Asmaul Quran yang selanjutnya adalah al-mau'izah atau pengajaran atau nasihat. Al-Quran yaitu sebagai pemberi nasihat kepada manusia agar tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa nasihat manusia akan selalu lalai dan tidak menghiraukan kewajibannya karena adanya hawa nafsu. Karena itu, Al-Quran sangat berperan penting dalam pondasi keimanan manusia. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 57. Untuk asmaul Quran selanjutnya yaitu al-dzikr atau peringatan. Al-Quran akan selalu memberikan peringatan kepada manusia. Manusia itu makhluk yang lemah, yang gampang sekali lupa dalam berbagai hal, termasuk dengan hablum minallah atau hubungan
kita, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain untuk ibadah, Al-Qur'an juga sebagai peringatan kepada manusia akan tugas ibadah yang diemban oleh kita semua. Hal ini juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 90. Untuk yang selanjutnya adalah Al-Busyra atau kabar gembira. Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya kerap menceritakan kabar gembira yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Jadi di dalam Al-Quran juga Allah memberikan janji-janji yang pasti kepada hambanya yang taat kepada Allah. Untuk selanjutnya adalah Alkitab atau buku, kitab atau buku. Nama dan sifat Al-Quran ini juga tercantum dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran disebut kitab sebagai isyarat bahwa Quran harus ditulis. Karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Asmaul Quran yang selanjutnya adalah Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran ini disebut petunjuk karena mengarahkan manusia ke dalam jalan yang lurus dan menyelamatkan kita manusia dari jalan yang sesat. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan juga Quran surat Yunus ayat 57. Untuk selanjutnya adalah Ar-Rahmah. Ar-Rahmah atau rahmat. Nama dan sifat Al-Quran ini tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Al-Quran disebut rahmah karena Al-Quran merupakan karunia bagi mereka yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Yang selanjutnya yaitu ada An-Nur. Al-Quran adalah An-Nur atau cahaya. Al-Quran adalah cahaya. Karena Al-Quran itu merupakan cahaya yang terang benderang, yang memberi petunjuk dan mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik. Hal ini juga dijelaskan atau tercantum dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 174. Yang selanjutnya yaitu ada Al-Furqan atau pembeda, ada Ar-Ruh atau roh, dan ada Asy-Syifa atau obat. Al-Quran ini sebagai obat. Dari nama-nama yang sudah saya sebutkan di atas, Quran tersebut tergambarlah kepada kita maknatul Quran atau kedudukan Quran itu sebagai pedoman hidup manusia yang begitu lengkap. Untuk selanjutnya adalah ma'rifatul Quran. Fungsi Al-Quran. Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam, sumber syariat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi umat manusia. Al-Quran juga diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Di antaranya yaitu sebagai berita dan kabar. Allah berfirman dalam Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 2, ada juga di Quran surat Toha ayat 113 dan juga ada di Quran surat Al-An'am ayat 48. Untuk selanjutnya adalah Al-Quran itu kitab hukum dan perundang-undangan. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 49 sampai 50. Untuk yang ketiga yaitu Al-Quran adalah kitab jihad. Hal ini dijelaskan di firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Yang keempat adalah Quran sebagai tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah adalah proses pengembangan dan penyampaian ilmu untuk bentuk ketakwaan yang baik. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 79. Yang kelima yaitu Al-Quran sebagai kitab ilmu pengetahuan. Hal ini juga disebutkan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5.
Lalu Quran surat Yunus ayat 5, Allah juga menjelaskan tentang ilmu dan dan alam semesta, bintang dan lain-lain di Quran surat An-Nahl ayat 66. Lalu yang terakhir adalah Quran sebagai pedoman hidup agar manusia tidak salah arah dalam melangkah. Ada di Quran surat Al-Isra ayat 9. Terima kasih. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.